Hai Ibu, ngumpul yuk. Selamat datang kembali Ibu di podcast Teman Kubu bersama aku Andaruni Trina dan Aku Nadia Sarah. Nah Bu, dulu nih ya, aku dan Andaruni itu kan sebelum menikah terutama gitu ya, kita kan karir woman lah ya gitu, punya karir di suatu perusahaan gitu, sebagai HR juga sama-sama. iya rekruter. Heeh, nah terus kemudian, perjalanan karir kami setelah menikah ternyata agak berbeda nih gitu ya. Hmm, Kalau misalnya aku memang setelah menikah, terus punya anak, itu memang masih terus berkarir di bidang HR iya. waktu itu sempat. Terus kemudian baru karir break-nya itu ketika sudah pindah kota. Jadi dulunya memang Hmm, aku, di Cibitung, di Bekasi, kemudian ada kesempatan untuk pindah ke Bandung akhirnya, ketika pindah ke Bandung itu, eee, karir break dulu. Jadi, nggak jadi karir woman dulu, terus baru mulai karir lagi setelah break selama kurang lebih 1 tahun. Itu hmm, pun freelance-freelance dulu di rumah, baru sekarang akhirnya kembali lagi bekerja kantoran walaupun tetap WFA, cuman akhirnya full time lagi gitu setelah karir hmm, break selama kurang lebih 1 tahunan gitu. Kalau hmm. dari Uni sendiri, perjalanan karir break-nya seperti apa sih? Setelah jadi ibu terutama ya? Oke, sebenarnya kalau aku pribadi itu memang eh, s- karir break itu ada setelah aku menikah. Mhm. Jadi setelah aku menikah itu aku merasa ingin lebih less sibuk dari suami aku gitu. Jadi disitulah kami memutuskan untuk aku tidak bekerja lagi Mhm dan mhm. jadi pada saat sudah mau mendekati apa namanya habisnya kontrak dengan perusahaan mengajukanlah kalau saya tidak akan melanjutkan di Mhm sini mhm gitu mhm. ya. Dan tapi juga itu juga pakai preparation gitu ya, Mhm. kira-kira mau ngapain nih setelah, Oh iya, resign bener gitu bener loh, kudu preparation dulu ya Iya, sebelumnya, heeh. heeh. Nah, jadi pada saat aku nih udah punya anak gitu ya, Mhm memang sudah dalam kondisi career break, mhm. tapi justru, eee, punya anak itu jadi momen aku untuk, apa ya, merasa kalau, eee, apa sih, aktualisasi diri aku itu Mhm. tertinggi itu saat aku setelah punya anak gitu deh. Oh, Jadi setelah punya anak itu aku mhm merasa banyak sekali yang ingin dibagikan tentang perjalanan aku punya anak mhm gitu ya, dari yang aku secara medis, eee, apa ya, kemungkinan akan sulit untuk punya anak, tapi mhm dengan keajaiban akhirnya aku punya anak. mhm Terus perjalanannya juga banyak gitu yang ingin mhm diceritakan. Jadi saat itu aku banyak menulis gitu ya di blog dan sebagainya, sampai akhirnya bahkan bisa akhirnya kembali bekerja setelah anakku usianya lebih dari 3 tahun mhm gitu ya, mhm. kembali bekerja walaupun secara remote gitu dari Bandung, eee, dan, sampai akhirnya hamil lagi jadi harus berhenti lagi Mhm bekerja, mhm itu dinamikanya aku sih gitu ya. mhm Eee, tapi aku jadi kayak, aware gitu ya, pasti banyak di dunia ini tuh, di Indonesia terutama ya, mhm di, negara yang, mungkin mayoritasnya ibu-ibu tuh harus di rumah gitu ya, mhm harus, seakan harus bersama anak terus gitu ya untuk, in charge dalam pengasuhan full gitu. Eee, Pasti tidak sendirian, jadi kayak ini mungkin terjadi sama banyak ibu juga, jadi kayak pengen tahu gitu ya, mhm. dari Ibu sendiri nih kira-kira Ibu gimana sih pengalamannya, boleh diceritain kami ya tentang karir break mungkin setelah menikah atau setelah punya anak kayak gimana ya? Mhm, karena ternyata seru banget nih bahas tentang karir setelah jadi ibu tuh bisa apa enggak sih, terus tantangannya tuh Mhm, apa aja, apalagi iya, kebanyakan tuh setelah jadi ibu gitu ya, mungkin misalnya harus berhenti ya kayak Uni misalnya, pengennya setelah menikah itu lebih kurang sibuk daripada iya, suami, jadinya lebih milih slow down, tapi ternyata setelah punya anak pengen balik lagi iya, nih, pengen balik lagi berkarir itu gimana sih caranya? Apakah mhm, masih ada perusahaan yang mau menerima ibu setelah iya, ada karir break, terus harus gimana? Terus bikin CV-nya kayak gimana? HR melihat ibu misalnya karir break itu seperti apa gitu iya, ya. iya, Dari iya, keresahan-keresahan yang kita baca itu akhirnya kita coba, mengundang saat ini seorang HR yang juga seorang ibu, yang siapa iya, tahu bisa membagi-bagi tipsnya gitu, gimana mhm, caranya sih, apakah mungkin ibu yang sudah mengalami karir break itu bisa nggak sih balik lagi kayak gitu iya, ya. mhm. Boleh perkenal dulu, halo Ibu. Halo, terima kasih. Oke kalau gitu, ini sebagai HR, itu adalah Ibu Jelia. Jadi saat ini, pekerjaannya apa, terus sebelum jadi ibu mungkin mau cerita juga perjalanan karirnya seperti apa, boleh?
Oke, sebelumnya salam kenal buat, teman Kubu semua ya. Jadi, aku Jelia, praktisi HR. Jadi sebelumnya itu aku dulu berkarir setelah lulus kuliah sebagai HR, Mhm. terutama di bagian rekrutmen yang Mmm. tugasnya adalah merekrut orang gitu. Mhm. Nah, kemudian aku menikah, setelah menikah aku masih berkarir juga gitu ya, Mhm. kalau perjalanan karir aku ya. Aku masih berkarir, setelah menikah mungkin setelah 3 tahun setelah menikah itu aku hamil. Mhm. Punya anak dan aku memutuskan setelah melahirkan itu untuk, career break gitu ya, berhenti Mhm. terlebih dahulu gitu Mhm. ya, untuk fokus, mengurus anak. Kemudian setahun setelah itu aku kembali lagi, dimulai dari, kerja remote atau project dulu Mhm. sampai akhirnya, sampai sekarang mungkin aku udah, ada beberapa project yang aku kerjakan gitu dengan sebagai Mmm. freelance juga jatuhnya, di konsultan HR juga, Mhm. tapi juga di beberapa agensi dan juga, beberapa project, seperti itu. Oke, jadi menarik juga ya, jadi HR pun bisa juga loh Bu, career Mengalami break career gitu ya. break. Heeh. Oke, kalau misalnya Ibu nih sebagai HR, pernah nggak sih menerima, yang kayak kita nih ibu-ibu yang, pernah berhenti berkarir tapi pengen balik lagi berkarir itu pernah menerima nggak sih? Terus gimana sih pandangan HR tentang ibu yang mengalami career break? Oke. Nah, kalau pengalaman aku sendiri Mhm. gitu ya, Mhm. aku sudah pernah meng-hire beberapa ibu yang memang career break, dengan Mmm. alasan ya itu misalnya melahirkan atau Mhm. hamil Mhm. gitu, Mhm. atau bahkan yang ingin fokus baru menikah gitu seperti, Uni tadi yang Mmm. ceritain gitu Mhm. ya. Dan, dari yang sudah aku hire pun sampai sekarang ada yang masih tetap bekerja gitu ya, Mmm. nah, pengalaman aku gitu ya, memungkinkan nggak sih sebagai HR untuk menerima? Itu memungkinkan gitu ya, terutama kalau, kebijakan perusahaannya lebih fleksibel gitu ya. Mhm. Apa sih yang membuat memungkinkan gitu ya, HR itu menerima ibu yang career break gitu ya? Ada beberapa kondisi gitu ya, yang namanya, orang setelah apalagi, ibu atau keluarga yang setelah menikah punya anak, pasti mungkin punya keinginan untuk, menambah penghasilan, income Mhm. gitu ya. Mhm. Aduh, sekarang kita jadi 3 orang nih gitu kan, kayaknya Mhm. income aku bertambah gitu kan, income aku harus bertambah, kebutuhan Iya. aku harus bertambah gitu. Akhirnya mungkin diskusi sama suaminya, "Gimana kalau aku kerja lagi?" Gitu ya, Mhm. atau terasalah sama mereka gitu. Atau ada juga yang mungkin seperti yang, tadi Uni ceritain gitu ya, "Aku tuh kayaknya pengen melakukan sesuatu," gitu. Mungkin jatuhnya seperti aktualisasi diri Iya gitu ya. iya iya, heeh. Kayaknya aku ingin punya karya gitu, aku pengen punya aktivitas yang produktif gitu, aku pengen punya peran di luar aku jadi seorang ibu gitu ya, mungkin itu yang Mhm. bikin aku lebih bahagia gitu. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Mmm. Jadi, nah kalau dari sudut pandang aku gitu ya, apa yang membuat aku menerima gitu, karena kan ada juga mungkin orang yang, nggak hanya perusahaan, mungkin user-nya gitu Mhm. ya, Mhm. ketika, "Cariin saya orang ya untuk ini, tapi jangan ibu-ibu ya yang punya anak," gitu. Nah, kalau user-nya nggak titip itu, aku Mhm. selalu kasih kemungkinan itu, gitu. Mmm. Kenapa? Karena motivasinya pasti lebih tinggi gitu kan. Aktualisasi diri tuh berarti kan dia pengen berkarya, usahanya juga ada gitu kan. Iya. Mhm. Apalagi kalau yang, kebutuhannya karena income gitu kan, pasti Mmm. semangatnya juga ada gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih gitu kalau dari sudut Mmm. pandang HR, melihat ibu career break gitu, seperti Mmm. itu. Oh ternyata ya ada poin plus sebenarnya justru kalau, Mhm. menerima ibu yang career break itu justru ada nih motivasinya dan, itu tuh malah bisa jadi kekuatan ibu juga ya gitu. Ini baru apa ya, kayak kepikiran gitu sama Iya. Iya. aku, Kita heeh. selama ini selalu mikirnya kayak negatif aja gitu ya, Iya, ibu sebagai heeh. career break takutnya dikiranya, ya ibu ngapain aja Di nih selama rumah, heeh, selama heeh. misalnya 3 tahun, misalnya kan biasanya anak nempel banget sama ibu ya, seenggaknya sampai selesai ASI mungkin ya 2 tahun, terus kemudian sambil cari-cari lagi mungkin bisa sampai 3 tahun gitu. Nah, dari HR sendiri tuh sebenarnya biasanya idealnya, ada nggak sih idealnya, Mhm. career break ibu tuh sebaiknya sekian tahun aja deh Bu, atau ya Mhm. itu mah terserah ibu aja mau Atau berapa lama iya, atau gitu? paling lama tuh berapa lama sih, Mmm. Bu Jeli menerima yang, career break tuh berapa tahun? Mhm. Kalau aku sendiri sih, selama ini gitu ya, Mhm. kalau Mhm. ada yang pelamar, memang rata-rata itu biasanya career break-nya itu 2 sampai 3 tahun. Aku Mmm. belum menemukan gitu ya, seingatku ya, belum menemukan yang sampai 5 tahun, 10 tahun. Oke. Ini
prediksi aku ya, kemungkinan mereka nggak pede gitu untuk Mhm. apply atau melamar lagi Iya sih, gitu ya. benar-benar. Mungkin dari merekanya Iya, juga iya, yang iya, udah di iya. atas 3 tahun kayak, "Ah, udah kelamaan nih," gitu. Mungkin Mhm. dari merekanya udah seperti itu duluan Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau yang aku lihat 2 atau 3 tahun, bukan standar yang aku bikin, tapi yang Oke. aku lihat gitu Di ya. lapangan ya, Iya, nyata ya, iya, yang aku data. lihat pelamarnya tuh gitu. Jadi 2 sampai 3 tahun. Mhm. Kalau idealnya menurut aku ya itu balik lagi ke kebijakan perusahaan gitu ya. Oke. Tapi kalau dari aku mungkin ya memang lebih dari 3 tahun itu yang dikhawatirkan Mhm. adalah sudah lupa gitu dengan apa yang dikerjakan. Oh. Mungkin skill-nya udah mulai ada beberapa pekerjaan kan yang skill-nya mungkin kalau nggak dipakai lama-lama hilang gitu Mhm, kan. Jadi mhm. itu mungkin yang dikhawatirkan, makanya nggak terlalu Mmm. lama, nggak boleh terlalu lama gitu. Tapi Oke. sejauh ini 2 3 tahun aku sih masih menerima gitu, dan orangnya Mmm. akhirnya bekerja gitu, skill-nya masih ingat. Mhm. Tergantung HR-nya bisa menggali nggak gitu kan. Bisa menggali Iya. nggak, gimana pengalaman kamu, pertanyaannya kan bisa menggali gitu. Mhm. Mmm. Mungkin ada tes tertentu juga gitu kan yang Mhm, bisa mhm. menunjukkan orang itu masih punya nggak skill-nya gitu. Mhm, mhm. Seperti itu. Oke. Oke. Bahkan sekarang tuh kalau misalnya kita tahu beberapa, akhir ini gitu ya, di LinkedIn bahkan ada ya kayak Mmm. pekerjaan stay at home mom itu Iya, iya, iya. dianggapnya pekerjaan Pekerjaan profesional gitu profesional. ya. Jadi Iya. dari situ pun, bisa nggak sih HR atau user tuh melihat, skill-nya ibu ketika jadi stay at home mom itu biasanya dilihat tuh dari skill apanya gitu. Ada nggak sih dari Mmm. HR? Kalau dari HR sendiri ya, sebenarnya ini nggak dianggap secara umum ya, Mhm. karena Oke. kalau HR itu biasanya dia fokusnya adalah orang ini punya skill yang sesuai nggak sama job desk yang Mmm. kita cari. Mhm. Fokusnya tuh di situ Mhm. gitu. Bahkan kalau misalnya di luar gitu ya, di luar negeri, mungkin mereka nggak akan terlalu merhatiin berapa lama karir break-nya gitu. Bahkan Oke. biasanya ya di luar Mhm. negeri gitu kan yang setahu aku gitu. Mereka tuh fokusnya kamu masih punya skill ini nggak gitu. Mmm. Bisa nggak gitu, ada interview atau mungkin tes tertentu yang Mhm. bisa, ya udah gitu. Kalau di luar negeri kan lebih apa ya, mungkin ada beberapa yang Individualis, iya, nggak terlalu peduli gitu iya, ya? nggak terlalu peduli sama hal yang seperti itu gitu. Kalau Mhm. di Indonesia mungkin karena budaya atau seperti apa gitu ya, masih banyak hal yang kayak Concern gitu ya? dari usernya pun, nanti dia nggak bisa pulang malam atau lembur gitu, nanti Iya, dia iya, ingat iya. anaknya terus gitu. Jadi ya kita HR ya bagaimana lagi gitu Iya, kan, tapi gimana user ya iya, ujungnya. betul. Tapi memang terjadi ya, terasa oleh user memang kalau kerja sama ibu-ibu ya seperti itu gitu ya, Mhm. memang itu adalah pengalaman nyata juga ya? Mhm. Tapi aku ada punya satu cerita gitu, salah satu Mhm. teman kerjaku Mhm. pernah cerita kalau dia itu bahkan 5 tahun karir break-nya. Karir break-nya Mmm. 5 Cuman tahun. mungkin dia berjodoh sama perusahaan yang Nah, Satu dapat value. ya, iya, yang iya. mungkin bisa nggak apa-apa deh gitu, siapa tahu, bisa jadi mungkin dia 5 tahun karir break, tapi Mhm. pengalaman sebelumnya 10 tahun. Jadi kan Mmm. lebih mateng gitu Iya, ya. Oh, iya, 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 iya. Itu mungkin bisa jadi itu. Yang kedua, dia juga mungkin bisa jadi karena dia pintar gitu untuk menunjukkan Mhm. ibaratnya menjual diri Iya, skill-nya iya, gitu ya, betul. Mhm. menarasikan Mhm, skill-nya mhm. itu kayak gimana, akhirnya Mmm. orang tertarik gitu. Mmm. Skill di sini tuh skill hard skill ya gitu, kayak bisanya apa-apa gitu kan, ada hard skill dan soft skill gitu Iya, ya? bisa dua-duanya Bisa sih. dua-duanya, oke. Iya. Karena aku merasa nih, aku pribadi sebagai, setelah menjadi ibu tuh aku tuh merasa soft skill aku tuh terdevelop banget, Mmm. terutama dalam manajemen waktu, Mmm. kepemimpinan. Aku yang Mhm. dulu tuh nggak bisa banget jadi pemimpin, sekarang aku sudah mulai bisa gitu ya Mhm. rasanya untuk, menjadi pemimpin gitu loh. Jadi kayak apa ya, mungkin kalau aku masih jadi recruiter, aku akan melihat ibu-ibu sebagai orang yang punya soft skill lebih gitu loh, Mmm. gitu Oh, iya, sih. iya, iya. Kalau menurut, Julia sendiri gimana nih sebenarnya? Oke. Aku lihat sudut pandang aku sebelum jadi seorang ibu ya. Oke. Mhm. Kalau waktu aku belum jadi seorang ibu, aku tuh selalu ngelihatnya motivasi. Karena aku tuh Mmm. belum kebayang gitu menjadi seorang ibu tuh kayak gimana sih gitu. Karena belum jadi ibu tuh kayak ya udah jadi ibu rumah tangga mah gitu aja Iya. gitu ya. Kan kita juga dapat penilaiannya dari sosial ya gitu. Mhm, Ibu Iya, rumah mhm. tangga mah bener. di rumah aja gitu kan. Mhm. Gitu. Jadi aku selalu lihat motivasi gitu. Kalau dia Mmm. mau ngelamar aja, ini pasti dia punya sesuatu gitu, punya motivasi Mmm. yang kuat. Tinggal kita konfirmasi lagi nih, motivasi sesaat atau emang dia Mmm. bakalan beneran terbukti gitu ya. Mmm. Nah, tapi setelah menjadi seorang ibu gitu, Mhm. terasa sama aku gitu ternyata, dan aku pun pernah baca artikel ya, ternyata Mhm. ada penelitiannya, tapi aku nggak tahu detailnya ya, cuma Mhm, waktu itu mhm. baca sekilas aja Sekilas. gitu ya, bahwa working mom tuh bukan working mom ya,
full time mom gitu ya, yang Iya. di rumah gitu kan, ternyata banyak gitu skill yang ke-develop gitu, terutama Iya. sisi leadership-nya gitu Mhm. kan. Dia harus ngelola semua urusan rumah gitu Iya. kan, mulai dari sekolah anak gitu kan, mulai dari hari ini mau makan apa Iya. gitu, itu kan harus dipikirin ya. Iya. Terus bahkan nganter jemput anak pun gitu kan, Pakai itu juga strategi. iya pakai strategi gitu, belum negosiasinya gitu kan. Bener, komunikasi ya, skill Iya, komunikasinya. negosiasi sama orang dewasa sama negosiasi sama anak itu kan sangat Aduh. berbeda ya. Karena dari segi berpikirnya pun gitu ya, Mhm. bukan intelijensi ya, mungkin Tahapan Cara tahapan perkembangan. perkembangannya berbeda gitu Mhm, kan. mhm. Dan pasti itu sebenarnya, tapi sayangnya belum di apa ya, belum di-embrace gitu ya, ibaratnya sama belum ada orang yang ngelihat itu tuh hal yang penting gitu, dan secara umum tuh Oke. itu belum gitu. Mmm. Kecuali kalau yang pernah bener ngalamin jadi ibu gitu Mhm, ya. jadi Iya, bisa iya. lebih menghargai ya. Iya gitu. Oke, oke. Oke. Menarik banget sih. Bener sih kalau soft skill sebelum jadi ibu dan setelah jadi ibu tuh memang rasanya beda banget ya gitu. Walaupun mungkin pinter-pinternya kita sebagai ibu tuh untuk bisa Mmm. menunjukkan mungkin ya ke HR atau ke usernya Iya, bener. nanti kalau misalnya ketika kita di rumah tuh Mmm. bukannya nggak ngapa-ngapain loh, mungkin gitu ya. Iya, bener. Mhm. Jadi kalau misalnya dari HR sendiri gimana sih caranya bikin CV-nya dulu mungkin ya gitu. Kalau misalnya kita kan jadi kalau misalnya ada apa ya, riwayat pekerjaan biasanya kan gitu tuh ya, riwayat pekerjaan dari perusahaan A, B, C itu kan jelas tuh job desk-nya apa gitu. Nah kadang-kadang salah satu hambatan ketika ibu pengen balik lagi bekerja tuh salah satunya bingung gitu bikin CV-nya supaya kelihatan kalau Oke. misalnya lagi career break itu dia tuh sebenarnya melakukan sesuatu loh gitu. Mmm. Nah gimana sih caranya biar bikin CV kita itu terlihat lebih oke di pandangan HR atau user, walaupun kita waktu itu sempat career break karena menjalani peran kita sebagai ibu? Oke, kalau dari aku ya, Mhm, ini saranku karena kita masih di Indonesia gitu ya, mhm, mungkin nggak kayak di luar negeri gitu ya. mhm, Jadi apa ya, karir break 2 sampai 3 tahun, itu mungkin ditulis aja kalau misalnya memang kita fokus mengurus anak gitu. mhm, Mmm. Kalau dari sudut pandangku, orang yang ketika dia memilih fokus mengurus anak, mhm, artinya dia ngerasa ini tanggung jawab yang aku harus bagi gitu. Daripada Oke. dia harus dua-duanya, mhm, tapi Mhm. apa, Nggak maksimal. nggak maksimal, mmm, misalnya kerjaannya jadinya nggak bertanggung jawab, mhm, atau misalnya anaknya juga mungkin jadi keteteran. Karena ada beberapa juga yang mungkin gitu ibu-ibu yang terpaksa harus bekerja, tapi kan Iya. jadinya penilaian di kantornya mungkin, tapi nggak semua ya gitu mhm, Oke, ibu-ibu iya, seperti iya, itu. Tapi iya. kan Ada juga yang seperti itu ya? dikhawatirkan gitu Oh, kan, kasihan ke dikhawatirkan. ibunya gitu. Jadi nggak apa-apa ditulis, dan itu pun kalau aku sebagai HR ya udah, berarti dia memang memutuskan seperti itu gitu. Mhm. Dia sudah bulat untuk seperti itu, Mmm. tapi dia mau kembali berkarir mhm, gitu. Nah, sebenarnya HR itu yang penting itu skill-nya itu sesuai nggak sama job desk yang dicari gitu. Nah, Mmm. berarti kalau misalnya sudah pernah bekerja mhm, gitu, kita harus bisa menarasikan gitu. Iya, Dulu iya, waktu iya, aku iya. bekerja, kerjaan aku apa, mhm, kemudian Mhm. pencapaian aku apa. Pencapaian mmm, ini nggak kayak harus kayak kita prestasi apa ya, mungkin mhm, punya target apa, Achieve nggak gitu ya? achieve nggak gitu si mmm, pencapaian itu. Nah, ada kondisi juga mungkin yang eee, apa dia itu mungkin setelah lulus sekolah, kuliah gitu mhm, langsung, Langsung nikah gitu? nikah gitu ya. mmm, Terus, "Aduh, gelar aku mau diapain ya?" gitu, "Aku Iya. mau mau kerja lagi nih," gitu. Nah, kalau menurut aku, sebelum melamar lebih baik mempersiapkan diri lagi gitu. Ini Mmm. juga sama ibu-ibu yang, mungkin udah lebih dari 3 tahun nggak mhm, kerjanya. Oke. Kenapa? Ini karena, balik lagi kita, kebijakan perusahaan di Indonesia mungkin, belum, se-fleksibel itu gitu ya. Jadi mungkin Mhm. kita yang berusaha untuk catch up. Dan lain juga seperti ini misalnya, mungkin zaman dulu kita kerja itu Zoom gitu kan, Iya, heeh. cloud gitu tuh belum populer sekarang iya gitu. Kalau bener, kita nggak catch up, misalnya kita mau ngelamar lagi ke perusahaan, mhm, kita mungkin nggak savvy tech lagi gitu ya untuk Iya, iya, untuk iya. apa, untuk, teknologinya, mhm, atau mungkin ada profesi-profesi baru yang akhirnya mungkin udah beralih, jadi kitanya mungkin harus mempersiapkan itu Iya. gitu supaya mmm, bisa mengikuti. Dan yang, terakhir juga bisa bantu dengan sertifikasi. mhm, mhm, Mmm. Sertifikasi itu kan, nggak kamu harus kerja berapa tahun kan, mungkin ada yang Mmm. sertifikasi kayak ikut berapa kali pertemuan gitu, apalagi Mhm. sekarang ada license kayak BNSP gitu kan, dan Iya, itu pun mhm. dilirik gitu, karena Mmm. menunjukkan kalau kita kompeten gitu di Oke. bidang itu, dan ditambah dengan portofolio gitu, bikin Mhm. nih projeknya gitu hasil dari kita, ikutan sertifikasi itu Portfolio, gitu kan, mhm, oke. portofolio gitu. Mmm. Jadi CV, portofolio supaya menunjukkan, ya udah deh kalau misalnya emang aku terlalu lama gitu kan, atau misal aku belum pernah pengalaman sama sekali,
sekali tapi aku bisa kerja kok gitu. Ya aku tunjukkan dengan aku ambil sertifikasi lagi gitu. Iya. Aku bikin portofolio gitu ya. Ini untuk yang belum pernah. Tapi kalau yang sudah pernah misalnya ya menarasikannya harus bisa gitu. Bikin CV-nya harus bisa supaya menonjolkan diri kita, skill kita apa. Oke, kayak misalnya kalau anak kuliah tuh fresh graduate kalian, nah ini mungkin kalau dari ibu mau dari ibu career break mau pengen kerja lagi tuh mungkin jadi kayak sekolah lagi tapi sertifikasi gitu mungkin Iya. ya dengan switch karir pun bisa ya, Iya. karena ada banyak sekali pilihan yang kita tuh bisa aja ambil sertifikasi itu meskipun kita bukan kuliah di situ gitu ya. Iya, bisa Betul, jadi. Mungkin oke. kayak setelah aku selesai kuliah, sebenarnya kayaknya aku nggak cocok nih berkarir di situ. Iya, Kan bisa aja sering kali seperti itu. terjadi Dan ya. itu Iya, iya, banyak iya. ya. Iya. Bahkan yang fresh graduate pun, jangankan yang ibu-ibu gitu ya, yang fresh graduate aja banyak kok yang nggak sesuai gitu. Tapi ternyata mungkin dia punya kompetensi di situ, kenapa enggak gitu. Oke, wah jadi sebenarnya terbuka lebar banget ya Bu ya untuk potensi apa sih untuk ibu dari career break ini untuk kembali bekerja itu masih sangat terbuka peluangnya kalau ibu mau berusaha Iya, ya. betul. Poinnya di situ. Iya tadi udah disampaikan tips-tipsnya sama Jelia ya sebagai HR tuh gimana sih pandangan-pandangannya gitu ya. Mungkin dari Nadia ada lagi? Kayaknya udah cukup Udah sih. cukup ya? Oke, mungkin terakhir nih Bu, mungkin kayak closing statement, ada nggak ya dari Jelia? Oke, kalau dari aku ya, apa ya, buat ibu-ibu gitu yang ingin kembali bekerja gitu ya, kita harus optimis gitu ya, karena peluang sekarang itu apalagi di zaman digital sekarang gitu ya, kerjaan itu kan, nggak harus, ada kerjaan remote, ada kerjaan freelance, bahkan kita bisa kerja di luar negeri mungkin sambil dari rumah gitu Oh, nggak ya. harus yang dari kantor gitu Iya, maksudnya ya? dan, yang penting sebenarnya support system. Iya, Oke. betul betul. Itu yang poin Wah, utamanya. ini menarik juga untuk dibahas. Mungkin ibu-ibu kalau mau kita bahas tentang support system boleh komen ya di bawah ya. Iya, karena, apapun yang mau kita lakukan gitu ya, jangan sampai, kita, terhambat karena support system itu gitu ya. Misalnya apakah daycare, terus udah gitu suami sudah menyetujui atau enggak, ada Oke. ART atau enggak gitu Iya. kan. Terus udah gitu juga apa, mmm, Dari ada keluarga juga iya, mungkin ya? misalnya ada orang tua yang bantu gitu dan kita harus punya plan B gitu kan, kalau ini tidak apa, supaya ibu bisa berkembang lebih, ibaratnya sayapnya tuh lebih Terbang lebih lebar tinggi dan gitu terbang ya? lebih tinggi gitu tanpa, ya hambatan pasti ada, tapi kalau kita punya planning, dan juga punya motivasi, jadinya kita bisa lebih optimal gitu untuk berkarir. Karena ya nggak menutup kemungkinan walaupun udah sebagai ibu, udah karir break, bisa juga kita kembali lagi bekerja, baik itu WFO mungkin ya dari kantor atau misalnya cari kerjaan remote gitu, asalkan kita bisa mungkin switch karir atau misalnya tetap mau di karir sebelumnya tapi nambahin sertifikasi gitu ya. Pokoknya kita usahakan punya poin plus gitu ya. Ya, betul. Untuk supaya kita dipercaya lagi nih untuk bekerja lagi walau kita sempat istilahnya beristirahat dulu setelah kita menjadi ibu gitu ya. Iya, heeh. Mungkin di episode ini sekian dulu kali ya. Iya. Kalau misalnya ibu yang nonton ini pengen ngobrol dengan lebih jauh dengan Jelia, misalnya pengen tahu lebih jauh lagi nih tentang tips gimana sih pengen balik lagi kerja atau pengen tolong dong di review CV-nya gitu sama Iya, HR gitu. iya, iya. Apakah kalau misalnya boleh kemana? Boleh dikasih tahu ke ibunya? Ya, jadi, kebetulan gitu ya, karena aku sebagai HR, terus aku juga pernah ngalamin career break gitu ya, dan aku tuh suka ditanyain sama teman-teman gitu ya, aku mau kayak gini, akhirnya aku, buka program gitu ya, ada platformnya juga gitu ya, untuk, Instagram-nya ada @teman_ngobrol_HR. Di sana itu aku bikin program gitu ya, mulai dari review CV, diskusi bikin CV, simulasi interview, terus juga, diskusi cara cari kerja kayak gimana gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu gitu ya para pencari kerja, di Indonesia gitu ya, meskipun kecil-kecilan gitu ya. Tapi bisa membantu para pencari kerja di Indonesia gitu ya, punya support, dapat point of view dari HR itu seperti apa, sehingga bisa percaya diri untuk, melamar kerja kembali, termasuk ibu-ibu. Iya, iya, iya. Percaya diri itu karena penting banget ya. Iya. Karena kadang-kadang salah satu yang menghambat ibu selain support system adalah nggak percaya diri Iya, gitu nggak pede, ya. padahal udah bagus nih profilnya, udah bagus kayaknya kelihatan motivasinya dan kayak attitude-nya juga keren, tapi kadang kepercayaan diri dia itu yang mengalahkan segalanya gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau ada nih ibu-ibu yang kayak
penasaran sebenarnya aku worth it nggak sih untuk balik kerja, ngobrol sama Jelia boleh gitu ya di Boleh teman ngobrol banget. HR ya gitu. Mhm. Silakan nanti kepoin ya Bu ya. Oke, selain itu juga tadi juga kita sempat bahas nih salah satu peluangnya kan switch karir. Kalau Oke. misalnya Ibu penasaran nih kira-kira emang bisa switch karir apa sih? Mhm. Boleh juga komen di bawah, kasih ide ke kita. Ibu pengen tahunya karir apa sih yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu setelah karir break supaya siapa tahu kita bisa mengundang narsum lain untuk ceritain nih pengalamannya pribadi gimana caranya dia bisa kembali berkarir walaupun akhirnya dia memilih untuk Switch switch karir karir gitu gitu. misalnya ya. Oke, terima kasih banyak Terima Jelia sudah mampir ke teman kubu. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk ibu-ibu semua. Insya Allah bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih juga Ibu sudah menyimak episode kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ya tadi Boleh IG banget. mungkin pribadinya Jelia Jelia KR, Oke, sama tadi teman ngobrol teman ngobrol HR ya. HR. Sama kayak kita ya teman kubu ya. sama-sama teman yang kita sama-sama pengen nemenin Pengen ibu. Iya. nemenin, iya oke. Oke, kalau Eh, misalnya ibu juga mau nanya ke kita, boleh di YouTube ini atau ke Instagram @temankubu atau misalnya ke Instagram pribadi kita masing-masing dari @andarunitrina atau @nadiasarahwe. Iya. Kalau misalnya ibu suka episode ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman ibu. Siapa tahu ini bermanfaat ya buat ibu dan Iya. teman-teman ibu juga. Oke, mungkin terima kasih Ibu, sampai jumpa lagi. Bye ibu.